Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Apakah suara saya terdengar? Pagi Musa, terdengar. Baik, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah ancaman berbagai mara bahaya yang ada di sekitar kami, Engkau tetap pelihara dan lindungi kami. Bahkan memberikan kesempatan lagi bagi kami pagi hari ini, boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, walaupun secara virtual. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk segala kemajuan teknologi yang ada yang menolong kami bisa beribadah. Kami menyerahkan waktu ini ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu, Roh-Mu yang kudus menolong kami, boleh menikmati berkat-berkat rohani yang boleh menguatkan iman kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, dan tolong hamba-Mu yang men-sharingkan firman-Mu. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, perenungan kita pagi hari ini diberikan judul Berjalan Bersama Tuhan di Tengah Ketakutan. Dari Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan share screen sebentar. Boleh diizinkan karena di-disable. Musa. Oke. Ya, oke, udah. Suaranya agak bergema, bisa. Cek, oke. Masih? Masih Musa. Masih, Musa. Saya cuma pakai satu device. Oke, gak apa-apa, Musa masih bisa terdengar. Masih bisa ya? Oke, Musa. Baik. Saya membacakan bagian firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saya percaya bahwa setiap kita pernah mengalami yang namanya takut atau ketakutan. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami ketakutan.
Ada karena hal yang sepele, misalnya takut kecoa, takut bahkan ekor cicak, atau hal-hal sepele lainnya. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh karena hal yang serius, misalnya yang bisa mengancam kehidupan. Takut naik pesawat karena tidak yakin pesawat terbang bisa terbang. Saya adalah pribadi itu. Karena itu setiap kali mau naik pesawat adalah hari penghakiman buat saya. Jadi saya akan selalu stres kalau sudah dikatakan akan berangkat naik pesawat. Saudara, di satu sisi ketakutan merupakan hal yang manusiawi. Namun di sisi lain ketakutan yang berlebihan atau dikuasai ketakutan dapat merupakan pertanda bahwa kita sesungguhnya kurang beriman. Saudara, ketika kita berbicara pagi hari ini berjalan bersama Tuhan di tengah ketakutan, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, saya mengajak kita untuk belajar beberapa hal yang kiranya boleh meneguhkan iman kita, bahwa Tuhan selalu ada berjalan bersama dengan kita. Hal yang pertama dapat kita belajar adalah bahwa di dalam kehidupan ini akan selalu ada masalah, akan selalu ada tantangan yang dapat membuat kita mengalami ketakutan. Melalui pembacaan kita tadi, saudara, jelas ternyata bahwa orang Israel juga mengalami ketakutan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya kalimat-kalimat di dalam pembacaan kita tadi disampaikan atau dituliskan Tuhan melalui Musa untuk meneguhkan iman mereka, untuk meyakinkan dan memotivasi mereka. Ada dua ketakutan yang dihadapi oleh orang Israel yang dapat kita belajar dari pembacaan kita tadi. Yang pertama adalah ketakutan akan pergantian pemimpin. Saudara, sesungguhnya hal datang dan pergi adalah lumrah. Demikian juga halnya regenerasi atau pergantian kepemimpinan. Namun bagi bangsa Israel, pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua bukanlah satu hal yang akan mudah diterima. Kenapa, saudara? Karena kita tahu Musa adalah salah seorang pemimpin yang terbesar di dalam sejarah Israel. Ia mengalami 3 masa atau 3 fase yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. 40 tahun fase pertama, ia menikmati kehidupan yang luar biasa sebagai cucu angkat Firaun di Mesir. 40 tahun fase kedua di dalam kehidupan kesederhanaan sebagai gembala di padang rumput Midian. Dan 40 tahun fase ketiga menjadi pemimpin dengan segala tantangannya. Dan di masa kepemimpinan Musa, dari membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir sampai kepada perbatasan negeri perjanjian, ada banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Ia adalah seorang pemimpin yang sangat lembut hatinya, dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan lebih dari siapapun. Dia juga adalah seorang pemimpin yang sangat disertai oleh Tuhan. Seorang pemimpin yang memiliki strategi perang yang hebat, yang membawa kemenangan demi kemenangan ketika mereka berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Tetapi sekarang, saudaraku, waktunya regenerasi. Satu, oleh karena faktor usia. Yang kedua, oleh karena hukuman Tuhan harus ditanggung. Ia tidak boleh memasuki negeri perjanjian. Dan kepemimpinan itu akan digantikan oleh seorang yang lebih muda. Seorang yang belum terlalu banyak pengalaman. Seorang yang melaluinya Tuhan belum pernah menyatakan atau melakukan mukjizatnya. Tentu ini menjadi satu ketakutan tersendiri bagi bangsa Israel.
Mereka takut kalau Tuhan tidak menyertai Yosua. Mereka takut kalau janji atas pemberian tanah perjanjian itu tidak digenapi. Takut kalau Yosua tidak sehebat Musa di dalam memimpin. Takut kalau Yosua tidak sesabar Musa di dalam menghadapi bangsa itu. Ini ketakutan yang pertama. Tetapi ada ketakutan yang kedua, saudara, yaitu menghadapi penduduk negeri yang akan mereka masuki. Saudaraku, kita ingat bahwa selama di negeri Mesir, orang Israel itu bukan prajurit. Mereka tidak pernah berlatih perang. Mereka tidak pernah memegang senjata. Dan juga tidak memiliki senjata untuk siap perang. Mereka adalah budak yang setiap hari bekerja memegang pahat atau linggis untuk membelah batu dan bekerja bagi Firaun. Sementara negeri yang akan mereka masuki dikatakan oleh Alkitab adalah negeri yang berkubu, negeri yang terlatih untuk berperang, negeri yang penduduknya berperawakan tinggi dan besar. Bahkan jauh lebih besar secara fisik daripada orang Israel. Mereka memiliki perlengkapan senjata perang dan sudah terbiasa melakukan itu. Saudaraku, inilah yang menjadi ketakutan dihadapi oleh bangsa Israel. Pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua menghadapi penduduk negeri Kanaan yang tidak mudah itu. Saudaraku, ketakutan ini menghantui pemikiran mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan saudara. Pandemi COVID yang belum berakhir memasuki tahun ketiga bisa jadi menjadi ketakutan tersendiri bagi kita. Orang muda takut menghadapi studi dan masa depannya. Orang tua takut menghadapi masa depan anak-anaknya. Tidak tahu bagaimana mereka ke depannya. Pengusaha takut kalau usahanya bangkrut atau tutup. Karyawan takut kalau dia di PHK atau gajinya dikurangi. Saya pribadi bukan takut, tetapi tentu ada kekhawatiran. Saya sebagai seorang papa yang memiliki anak putri pertama dan siap akan memasuki perkuliahan. Terkadang saya bergumul, Tuhan, apakah anak saya bisa masuk perguruan tinggi negeri? Yang tentu akan sangat meringankan dari sisi pembiayaan. Tetapi kalau tidak masuk negeri, itu berarti dia harus di kuliah swasta. Dan itu tentu tidak mudah. Tetapi saudaraku yang kekasih, sembari merenungkan bagian firman ini dalam persiapan khotbah, hati saya diteguhkan. Percayalah bahwa Tuhan ada di sana. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, kita melihat, maaf karena fokus kepada teks. Yang kedua, kita perlu belajar ada penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kita dapat belajar dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Di tengah ketakutan yang dialami oleh umat Israel, Musa menyemangati mereka dengan dasar yang begitu kokoh. Musa mengatakan bahwa mereka akan meraih kemenangan dan bisa memasuki negeri perjanjian itu bukan karena kekuatan persenjataan perang mereka, bukan karena kepemimpinan yang handal, bukan karena kekuatan diri mereka yang sanggup mengalahkan musuh mereka, tetapi karena penyertaan Allah dan karena Ia pasti akan menggenapi janjinya. Karena itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan di dalam ayat yang ke-8 juga dikatakan, sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan Allah tidak hanya sekedar berjanji akan menyertai, tetapi penyertaan itu sudah real dan mereka lihat secara kasat mata. Ketika berada di Mesir, Tuhan menyertai Musa dalam melakukan mukjizat. Ketika di dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan menyatakan penyertaannya dalam rupa tiang awan dan tiang api, dan kehadiran tabut perjanjian di tengah-tengah umat itu. Jelas menjadi bukti penyertaan Allah. Kemenangan-kemenangan yang mereka alami menghadapi Raja Og dan Sihon juga menjadi bukti bahwa Allah menyertai mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, tetapi bukan hanya penyertaan. Ada janji yang lainnya besar yang dikatakan oleh Allah bahwa Ia akan memberikan kemenangan kepada umat itu. Di dalam ayat yang ketiga B dikatakan, dialah yang akan memenangkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Ayat 4, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Saudaraku, 3 ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa mereka akan menang. Mereka akan mengalahkan penduduk negeri Kanaan. Tetapi bukan karena persenjataan mereka. Bukan karena kekuatan mereka. Bukan karena kepemimpinan Musa atau Yosua yang handal. Tetapi Tuhanlah yang menyelesaikan apa yang menjadi ketakutan mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita hidup di dalam kondisi yang sangat tidak kondusif, bahkan sangat sulit di dalam semua aspek sosial. Dan hal itu cukup menjadi alasan bagi setiap kita untuk menjadi khawatir atau takut. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng 1 atau 2 liter, mungkin kita ketakutan masih bisa menikmati gorengan atau tidak. Maka Ibu Megawati berkata, mari belajar untuk merebus. Mari belajar untuk menikmati makanan yang dibakar, supaya tidak ketakutan oleh karena minyak goreng. Saudara, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka marilah percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa ada buat saudara dan saya. Dan apa yang menjadi kekhawatiran atau ketakutan kita saat ini, bukan kita yang akan menyelesaikannya, tetapi Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Hal yang ketiga, saudara, dituntut keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di poin yang kedua, kita sudah melihat Tuhan mengerjakan 2 hal menjadi bagiannya. Menyertai dan menyelesaikan. Tetapi dari kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, ada tuntutan. Ada Tuhan, ada kemauan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu supaya di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan,
di dalam kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita takut itu, tetaplah teguhkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan. Kata-kata teguhkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, beberapa kali diulang di dalam pembacaan kita tadi. Di dalam ayat yang ke-6a, dikatakan kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Di dalam ayat yang ke-7b, dikatakan Musa, tentu melalui firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di dalam ayat yang ke-8 bagian akhir dikatakan, jangan takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, di dalam 8 ayat pembacaan kita, ada 3 ayat dan 3 kali berturut-turut, 3 kali berulang-ulang dikatakan jangan takut, dan jangan takut. Bahkan kalau kita baca seluruh firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, ada begitu banyak janji Tuhan, ada begitu banyak firman Tuhan yang meneguhkan iman kita untuk tidak menjadi takut. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, dan yang baginya tiada yang mustahil. Kendati demikian, Ia rindu dan meminta kita, bahkan menuntut keteguhan hati dari kita untuk tetap percaya kepada Dia. Kenapa? Sebab Allah tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada masalah, bahwa tidak ada hambatan dan kesulitan. Allah tidak pernah berjanji akan hal itu. Tetapi yang Ia janjikan adalah penyertaan dan kemenangan. Karena itu, di dalam menghadapi berbagai tantangan yang bisa membuat takut itu, tetaplah teguh dan percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, penyertaan Tuhan tidak menjauhkan masalah dan tantangan, tetapi meyakinkan kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Di dalam kesulitan itu ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Janji kemenangan tidak berarti bahwa kita akan berpangku tangan, apalagi lepas tangan. Tetapi janji kemenangan itu menuntut kita untuk mengangkat hati dan tangan kita untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan tidak menjauhkan masalah dan tantangan, tetapi meyakinkan kita bahwa tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan di sana. Janji kemenangan tidak berarti kita berpangku tangan, apalagi lepas tangan, tetapi mengangkat hati dan tangan kita untuk bergantung hanya kepada Dia. Saudaraku yang kekasih, perjalanan hidup di 2022 masih panjang. Jika Tuhan berkenan, kita diberi umur panjang. Dan pasti ada banyak tantangan kesulitan hidup. Namun, marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada kekhawatiran, bahkan mungkin ketakutan. Tetapi tetaplah percaya. Tuhan menyertai, Tuhan menyelesaikan. Teguhkanlah hati. Mari kita berdoa. Dengan kasih, Lause Yunus memimpin doa bersyukur untuk firman Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sangat indah, meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau tidak pernah
meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada setiap kami di tengah segala pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, masalah hidup yang kami alami. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu menopang kami, memberikan janji kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Musa Midian yang sudah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau yang terus menolong, menyertai, dan terus menguatkan Musa Midian di dalam menjalankan pelayanan yang Engkau percayakan kepadanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.